Halo guys, balik lagi di Heroes Backs. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari series The Boys season ketiga. Di season sebelumnya, kita diperlihatkan anggota The Boys yang sekarang udah menjalani hidup yang lebih baik. MM lebih fokus dengan urusan keluarganya, Hughie dan Starlight yang kini udah nggak backstreet. Hughie sangat mapan karena dia bekerja di Biro Federal Urusan Manusia Super, disingkat FBSA, sebuah lembaga negara yang bertugas mengawasi para superhero agar negara tetap aman. Sementara Butcher, Frenchie, dan Kimiko masih tetap menangkap manusia super seperti biasanya. Semua misinya didanai sama Hughie, karena jabatan Hughie di kantor itu lumayan tinggi. Dia juga akrab sama Victoria Newman, sang ketua federal, yang kalau kalian ingat dia diam-diam juga punya kekuatan. The Vault masih menjalani bisnisnya. Di sisi publik, mereka terlihat sukses lewat film terbarunya yang melawan Stormfront. Di sisi pemerintahan, mereka juga sukses menciptakan penemuan terbarunya yang bernama V24. Sebuah serum yang bisa memberi orang kekuatan super dalam jangka waktu 24 jam. Stan Edgar memberi penawaran kepada Menteri Pertahanan supaya V24 digunakan dalam militer karena akan sangat berguna punya tentara super yang kekuatannya tidak permanen. Tapi si Menteri Pertahanan masih menolak V24. Lalu Stan Edgar mengadakan meeting sama Homelander dan Starlight. Di pertemuannya itu, Stan Edgar mengangkat Starlight menjadi wakil ketua di The Seven. Walau Homelander nggak setuju karena keputusan itu dibuat tanpa ada persetujuannya, dia terpaksa ikhlas menerimanya karena ketenaran Starlight cukup bisa mengimbangi ketenaran Homelander yang sedang menurun karena dia sebelumnya berpacaran sama superhero Nazi. Setelah itu, spanduk tentang American Hero berkibaran. The Vault mengadakan kontes perekrutan untuk menjadi anggota The Seven. Salah satu pesertanya bernama Supersonic. Dia adalah mantan Annie pas masih sekolah. Di sana, Annie dan Supersonic terlihat sangat akrab pas ngobrol bareng sampai membuat Hughie cemburu. Di gedung The Vault, Homelander masih kesal sama keputusan Starlight yang dijadikan wakil ketua. Moodnya lagi hancur parah. Dia bahkan hampir membunuh A-Train yang cuma minum es susu karena menurutnya itu akan membuatnya gemuk. Maeve yang melihat hal itu merasa Homelander makin menjadi ancaman dan langsung menghubungi Butcher. Maeve datang memberikan berkas tentang Soldier Boy, seorang superhero yang kekuatannya setara sama Homelander, tapi kini dia menghilang secara misterius. Mungkin dari file itu ada petunjuk tentang senjata yang bisa membunuh Soldier Boy. Karena kalau senjata itu bisa membunuh orang sekuat Soldier Boy, berarti bisa juga buat membunuh Homelander. Dia juga memberikan 3 sampel V24 yang siapa tahu berguna suatu saat. Butcher nggak peduli sama V24, dia malah ingin membuangnya. Tapi tiba-tiba Homelander datang ke apartemennya. You wanna watch me have a wank? It'll cost you a tenner. Dia menanyakan tentang keberadaan Ryan. By the way, si Ryan ini ada di safe house milik CIA. Butcher sesekali datang menemuinya untuk sekedar main sama Ryan. Selain nanya tentang keberadaan anaknya, Homelander juga sedikit curhat tentang permasalahannya di The Vault. Saat Hughie pulang kerja, dia nggak sengaja melihat Victoria Newman bertemu sama seseorang yang terus-terusan manggil Victoria dengan nama Nadia. Nadia! I'm just waiting to see Nadia. Nadia! Hey, Nadia! Dari situ, Hughie akhirnya tahu bahwa Newman ternyata punya kekuatan yang sangat berbahaya. Dia jugalah pelaku dari serangan-serangan misterius di season sebelumnya. Hughie berdiskusi dengan Annie tentang keadaannya sekarang. Dia nggak nyangka selama ini tujuan utama Hughie masuk lembaga pemerintahan adalah untuk memberantas superhero jahat dengan cara yang benar, tapi lembaga itu malah dipimpin sama superhero jahat. Hughie pergi ke Red River, sebuah panti asuhan yang berisi anak-anak super. Di sana, dia menyelidiki asal-usul Victoria Newman. Diketahui fakta bahwa Victoria ternyata diadopsi sama Stan Edgar. Hal itu disembunyikan dari publik agar Stan Edgar punya mata-mata di pemerintahan Amerika. Di tempat lain, Homelander mengunjungi Stormfront yang ternyata masih hidup. Dia dirawat dengan kondisi yang sangat parah di rumah sakit. Setelah itu, dia disuruh menyelamatkan seorang wanita yang ingin bunuh diri. Tapi ada berita tentang Stormfront yang mati bunuh diri. Dia makin marah karena di hari ulang tahunnya malah banyak banget hal yang bikin dia kesal. Jadinya si wanita yang harusnya diselamatin malah disuruh buat bunuh diri beneran sama Homelander. Butcher mulai memburu mantan anggota tim Soldier Boy, yaitu Gunpowder. Kemampuannya adalah mahir menggunakan senjata. Butcher sempat terdesak karena dia hanyalah manusia biasa melawan manusia super. Tapi dia akhirnya menurunkan egonya, yaitu memakai serum V24. Karena satu-satunya cara menghadapi manusia super adalah menjadi super juga. Secara mengejutkan, kekuatan Butcher hampir mirip sama Homelander. Akhirnya Gunpowder pun terpojok. Dia ngasih tahu bahwa sebenarnya Soldier Boy bukan mati karena nuklir, tapi karena sesuatu di wilayah Nicaragua yang hanya CIA yang tahu.
Akhirnya seluruh tim The Boys pun kembali. Huey mau kembali jadi tim The Boys karena atasannya adalah penjahat super. MM balik karena keluarganya mati dibunuh sama Soldier Boy. Jadi ketika dia mendengar target Butcher adalah Soldier Boy, dia sangat ingin balas dendam. Mereka menemui Grace Mallory karena ternyata dialah yang memimpin operasi di Nicaragua. Fucking payback. Each more ridiculous than the next. Mallory bilang bahwa itu adalah operasi yang sangat rahasia karena operasi itulah tempat terakhir Soldier Boy terlihat hidup. Sebelum salah satu tim Payback ngasih tahu ke Mallory bahwa Soldier Boy telah dibunuh dan tubuhnya dibawa sama orang Rusia. They killed Soldier Boy. What? They took his body. Mallory sendiri masih belum tahu apakah Soldier Boy beneran mati atau tidak. Yang jelas, dia belum bisa menyebutkan senjata apa yang bisa membunuh Soldier Boy. Hal itu sangat membuat Butcher kesal, sampai anaknya pun dia omelin. Akibatnya, Ryan membenci Butcher. Let go! I won't let you! Well, maybe I don't want to look at you after what you've done to my Becca. Did you ever think about that? Di tempat lain, Homelander merayakan ulang tahunnya secara meriah. Di acara itu, dia nggak sanggup menahan emosinya dan berkata bahwa dia adalah berbeda. Dia lebih sempurna dibanding siapapun. Selama ini, banyak yang menekannya untuk tetap tunduk sama perusahaan, tapi kali ini dia nggak akan tunduk sama siapapun yang mengusiknya. Di luar dugaan, publik malah menyukai kejujuran Homelander dan ketenarannya naik drastis. Tapi hal itu nggak disukain sama Stan Edgar. Jadi, dia menyuruh anak angkatnya si Victoria Newman yang bekerja di Biro Pahlawan Super untuk mengadakan konferensi pers dengan tujuan memberi peringatan ke rakyat bahwa Homelander makin menggila. Meski sempat ragu karena Victoria takut anaknya malah diburu sama Homelander, tapi Stan Edgar meyakinkan dirinya bahwa dia bersama anaknya bakal tetap aman. Konferensi pers akhirnya dilakukan, tapi bukan untuk menjatuhkan Homelander. Dia malah memuji Homelander karena telah berani berbicara mengenai kejahatan CEO The Vault, Stan Edgar di hadapan publik. Stan bertanya kenapa dia berkhianat. Victoria bilang, ini semua dilakukan agar Zoe, anaknya Victoria, tetap aman. Karena selama ini, Stan cuma peduli sama dirinya sendiri, bukan sama Victoria. Pulang dari tempat Ryan, Butcher bertanya ke Frenchie dari mana aja dia seharian. Frenchie bilang, dia habis ketemu sama Nina, seorang bos mafia Rusia. Butcher yang lagi bad mood malah langsung minta bertemu sama Nina. Pas bertemu, dia bernegosiasi dengannya. Kalau Butcher berhasil memberikan apa yang Nina mau, Nina harus ngasih tahu tentang lab rahasia yang berhubungan sama Soldier Boy. Singkat cerita, akhirnya The Boys sampai ke lab itu, tapi mereka langsung dikepung sama puluhan tentara bersenjata lengkap. Untungnya, Butcher sudah siap sama hal itu. Dia sudah pakai V24, jadi pas sudah mulai terdesak, dia langsung menggunakan kekuatannya, membunuh semua pasukan itu. Ternyata, Huey juga diam-diam mencuri V24 dari Butcher dan menggunakannya. Kekuatan Huey yaitu bisa teleportasi. The Boys nggak menyangka Butcher dan Huey melakukan itu, karena mereka pada dasarnya membenci semua manusia super. Si bos malah ikutan menjadi manusia super. Lalu Butcher membuka box rahasia itu, dan ternyata isinya adalah Soldier Boy. Selama ini, dia masih hidup tapi disimpan di dalam lab penelitian. Dia keluar dengan perasaan bingung, menyerang Kimiko, dan langsung pergi. Anehnya, Kimiko yang harusnya bisa sembuh dari serangan apapun, kini malah nggak sembuh setelah diserang sama Soldier Boy. Di tempat lain, The Seven mendapat 2 anggota baru, yaitu The Deep dan Supersonic yang memenangkan kontes American Hero. Di acara itu, Homelander juga mengumumkan dia dan Starlight udah berpacaran. Starlight pastinya tertekan sama hal itu, tapi dia terpaksa nurut karena Homelander mengancam akan membunuh Huey. Lalu di sebuah malam, Homelander mengajak Starlight ke sebuah atap. Ternyata di sana ada Supersonic yang udah dibunuh. Itu karena Homelander mengetahui rencana Starlight yang mengajak Supersonic untuk mengkudeta Homelander. Jadinya dia dibunuh. Soldier Boy kini udah sampai ke New York. Dia masih trauma sama hal-hal yang berbau Rusia. Jadi ketika ada lagu tentang Rusia, kekuatannya muncul dan gak sengaja menghancurkan bangunan di situ. Butcher, Huey, dan MM menelusuri jejak Soldier Boy. Mereka menemui The Legend, mantan petinggi The Vault sebelum Madeline Stillwell. The Legend bilang Soldier Boy tadi ke situ meminta kostum supernya dan menanyakan tentang lokasi Crimson Countess, si mantan pacarnya Soldier Boy. The Boys pun langsung lebih dahulu sampai ke tempat Crimson Countess. Untuk yang ketiga kalinya, Butcher menggunakan V24 lagi guna mengalahkan Crimson Countess. Ketika Soldier Boy datang, dia langsung membunuh mantannya itu karena ternyata operasi penangkapan Soldier Boy sudah diketahui sama semua tim anggotanya. Tapi mereka membiarkan hal itu karena mereka semua udah benci sama Soldier Boy. Jadi si mantan langsung dibunuh saat itu juga.
Setelah selesai, Butcher yang juga ada di sana mengajak Soldier Boy untuk bekerja sama. Jadi, Butcher membantunya menemukan anggota tim Soldier Boy lainnya, sementara Soldier Boy membantunya membunuh Homelander. Karena menurut Butcher, senjata yang bisa mengalahkan Homelander adalah Soldier Boy dengan kekuatan nuklirnya itu. Hal itu dibuktikan sama Kimiko yang kekuatannya hilang setelah terkena serangan Soldier Boy. Kabar kembalinya Soldier Boy sampai ke telinga The Vault, tapi hal itu masih disembunyikan sama The Vault dari publik. Mereka bilang hal itu adalah serangan teroris super biasa. Black Noir yang pernah satu tim sama Soldier Boy, entah kenapa dia seperti ketakutan. Dia mengeluarkan si pelacak di tubuhnya dan kabur menyendiri. Tapi ada satu hal lagi yang lucu dari Black Noir. Dia adalah karakter yang kelihatan seram, tapi saat dia sendiri, dia selalu berkhayal punya teman imajinatif berupa kartun. Dari situ terungkap ternyata dahulu kala, Black Noir lah yang mengajak rekan satu timnya bergabung untuk mengalahkan Soldier Boy atas perintah dari The Vault. Pertarungan itulah yang membuat Black Noir sekarang selalu menggunakan topeng dan gak pernah berbicara. The Deep mengetahui Black Noir yang kabur. Dia langsung lapor ke Homelander serta ngasih tahu tujuan selanjutnya dari Soldier Boy, yaitu rumah TNT Twins. Frenchie masih menemani Kimiko yang dirawat, tapi mereka diculik sama Nina karena dia merasa The Boy sudah mengacaukan labnya. Frenchie disiksa serta Nina juga ngasih tahu kisah-kisah tentang bekas luka di tubuh Frenchie, yang intinya itu karena ayahnya yang sangat kejam. Kimiko dan Cherry, orang terdekat Frenchie, sangat sedih mendengar cerita itu. Untungnya, mereka semua bisa kabur. Dari situ, Kimiko mulai berpikir bahwa dia butuh kekuatannya agar bisa melindungi orang-orang yang disayanginya. Soldier Boy, Butcher, dan Huey melanjutkan pencariannya memburu mantan tim Payback. Di rumah itu lagi ada pesta bernama Herogasm. Jadinya, Huey masuk duluan buat ngasih tahu lokasi TNT Twins biar nggak menyebabkan banyak korban. Pas di dalam, dia ketemu sama Starlight dan MM yang lagi mengikuti jejak Soldier Boy juga. Pas Soldier Boy masuk, dia malah bertemu sama MM. MM yang lagi dipenuhi rasa dendam atas kematian keluarganya pun tanpa takut melawan Soldier Boy. Untungnya, Butcher datang menyelamatkan MM dari pertarungan bunuh dirinya itu. Soldier Boy akhirnya menemukan TNT Twins. Di sana, dia mendengar ada lagu Rusia dan rasa trauma itu muncul kembali, mengakibatkan seluruh ruangan hancur karena serangan Soldier Boy. Setelah ledakan itu, Homelander datang. Akhirnya, pertarungan sengit Soldier Boy melawan Homelander pun dimulai. Homelander tampak lebih unggul dari Soldier Boy. Lalu, Butcher yang sudah memakai V24 membantunya. Di situ Homelander sangat kaget melihat kekuatan Butcher. Meski udah 2 versus 1, tetap aja Homelander masih unggul. Tapi untungnya Huey juga ikut datang membantunya. Mereka bertiga berhasil membuat Homelander kewalahan, dan ketika Soldier Boy ingin mengeluarkan kekuatan nuklirnya, Homelander malah berhasil kabur. Di hari itu juga, Starlight mengumumkan bahwa dirinya keluar dari The Seven, serta sedikit ngasih tahu tentang kejahatan The Vault, yang salah satunya adalah Soldier Boy yang telah kembali, dan juga tentang penculikan Maeve, karena Maeve ketahuan bekerja sama dengan Butcher. Tapi semua tuduhan itu pastinya disangkal sama The Vault. Di tempat itu juga ada A-Train yang ingin balas dendam ke Blue Hawk, seorang superhero rasis yang sering membunuh orang berkulit hitam. Sampai kakaknya A-Train dibikin lumpuh. Ada sedikit cerita singkat tentang A-Train, di mana setelah dia berhasil membunuh Blue Hawk, serangan jantungnya kambuh lagi. Untungnya dia bisa pulih. Ashley bilang A-Train masih hidup karena mereka mentransplantasikan jantung Blue Hawk ke tubuh A-Train. Kakaknya menyadari adiknya telah membunuh Blue Hawk. Kakaknya kecewa karena A-Train selama ini selalu bertindak sesuai keinginannya sendiri, tanpa peduli sama keluarga serta kaumnya yang ingin keadilan terhadap rasisme. Soldier Boy, Butcher, dan Huey masih lanjut memburu mantan tim Payback. Target selanjutnya adalah Mindstorm, seorang superhero dengan kekuatan ilusi. Siapa saja yang melihat matanya akan masuk ke dalam dunia mimpi tanpa bisa bangun lagi. Sayangnya, Butcher terkena jebakan Mindstorm dan melihat matanya. Jadi dia nggak akan bisa sadar lagi kecuali si Mindstormnya sendiri yang menghentikan itu. Tapi diam-diam, Huey yang udah pakai V24 langsung menteleportasi Mindstorm. Dia berhasil membujuk Mindstorm untuk memintanya menyadarkan Butcher. Setelah Butcher sadar, Mindstorm langsung diserang sama Soldier Boy. Dia menanyakan kenapa The Vault tega mengurungnya selama bertahun-tahun. Ternyata, itu semua berkaitan dengan eksperimen pembuatan Homelander. The Vault ingin membuat manusia super yang kekuatannya lebih modern.
Mereka menciptakan Homelander dengan sel sperma Soldier Boy dan sel telur yang masih belum diketahui. Lalu, di Nicaragua, mereka menangkap Soldier Boy agar Homelander nggak punya saingan. Di tempat lain, Annie dan MM bertemu sama Frenchie dan Kimiko yang babak belur setelah kabur dari penculikan. Di situ Kimiko ngobrol ke Annie. Dia bilang dia pengen punya kekuatan lagi dan menyuruh Annie ngambil Compound V untuknya. Annie menyusup ke laboratorium The Vault untuk mengambil Compound V. Di sana, dia nggak sengaja melihat catatan tentang V24, yang ternyata serum itu punya efek samping. Jika digunakan 3-4 kali, maka penggunanya akan mati, otaknya akan meleleh secara perlahan. Itu sebabnya ada cairan keluar dari kuping Huey dan Butcher setelah mereka menggunakan V24. Pas keluar dari gedung The Vault, Annie menelpon Butcher untuk ngasih tahu hal itu. Butcher awalnya ingin ngasih tahu ke Huey, tapi nggak jadi. Dia nggak pengen Huey panik akan hal ini. Butcher memilih untuk meninggalkan Huey di tengah perjalanannya ke gedung The Vault. Untungnya, Annie berhasil menemui Huey. Annie juga akhirnya ngasih tahu efek samping dari V24. Di situ, Huey sudah memakai V24 sebanyak 4 kali, sedangkan Butcher udah mencapai batas maksimum, yaitu udah 5 kali. Lalu, Annie balik lagi ke tempat persembunyiannya bersama yang lain. Di sana ada Maeve yang telah berhasil melarikan diri dari The Vault. The Boys berencana menghentikan Soldier Boy yang akan menyerang gedung The Vault. Mereka takut Soldier Boy malah menghancurkan gedung dan mengakibatkan banyak korban jiwa. Mereka semua akhirnya bertemu Butcher lagi. Mereka ingin menghentikan Butcher, tapi Butcher memaksanya untuk nggak usah ikut campur dengan mengurungnya di bunker. Di situ hanya Maeve saja yang dibiarkan ikut melawan Homelander. Homelander berhasil menemukan lokasi Ryan berkat bantuan dari Victoria Newman yang kini jadi kaki tangan Homelander. Mallory yang gak punya kekuatan apapun terpaksa membiarkan Ryan dibawa pergi. Di dalam gedung, Homelander terkejut akhirnya Black Noir kembali kepadanya. Dia bertanya, apakah Black Noir tahu selama ini Homelander mempunyai ayah? Black Noir mengangguk. Hal itu membuat Homelander sangat kesal, karena selama ini dia sangat mempercayai Black Noir. Tapi Black Noir malah menyembunyikan hal yang sangat penting darinya. Jadinya, Black Noir langsung dibunuh saat itu juga. Akhirnya, Soldier Boy, Butcher, dan Maeve bertemu Homelander. Awalnya, Homelander mengajak Soldier Boy bergabung bersamanya, menjadi keluarga yang tak terkalahkan. Bahkan, Ryan juga dibawa ke situ. Hi, Grandpa. Tapi, Soldier Boy menganggap Homelander itu lemah dan haus ketenaran, jadi dia dicekik. Ryan yang ikut campur malah jadi korban. Akhirnya, Butcher terpaksa menurunkan egonya untuk membunuh Homelander dan beralih melawan Soldier Boy demi keselamatan Ryan. Butcher terdesak melawan Soldier Boy. Untungnya, Annie datang. The Boys berhasil keluar dari bunker tadi dan mereka semua datang ke situ untuk membuat sesuatu yang bisa membius Soldier Boy. Frenchie bertugas meracik obat bius itu sambil dilindungi sama Kimiko yang kekuatannya udah balik lagi. Starlight kesulitan menghadapi Soldier Boy, tapi Huey mempunyai ide, yaitu menyalakan semua lampu di ruangan dengan sangat terang. Jadinya Starlight mendapat kekuatan tambahan, dia bahkan bisa terbang, dan serangannya berhasil menjatuhkan Soldier Boy. Hal itu langsung dimanfaatkan The Boys untuk memasang obat bius buatan Frenchie ke Soldier Boy. Di situ Soldier Boy ngamuk, hendak mengeluarkan serangan nuklir dari tubuhnya. Maeve yang melihat hal itu langsung mengorbankan dirinya, membawa Soldier Boy keluar dari gedung, dan ledakan itu akhirnya terjadi di luar gedung tanpa menimbulkan korban jiwa. Setelah pertarungan itu, Butcher dirawat di ARS akibat efek samping dari V24 yang udah dia pakai sebanyak 6 kali. Dokter bilang umurnya hanya 12-18 bulan saja. Keadaan tenang untuk sementara waktu. Maeve ditemukan masih hidup walau sekarang udah nggak punya kekuatan. Dan Soldier Boy yang kembali dibekukan oleh CIA. Ketika The Boys berkumpul, mereka melihat berita tentang Victoria Newman yang mencalonkan diri menjadi wakil presiden. Itu karena calon wakil presiden sebelumnya, yaitu Lamar Bishop, dibunuh oleh The Deep atas perintah dari Homelander. Mendengar kabar itu, Butcher langsung bilang, That bitch is definitely gonna go. Di tempat lain, Homelander mendatangi para pendukungnya di depan gedung The Vault. Dia memperkenalkan anaknya ke para masyarakat. Lalu, ada satu pendukung Starlight yang melempar botol ke Ryan. Homelander pun langsung membunuhnya saat itu juga. Tapi anehnya, rakyat bukannya panik, malah senang melihat pembunuhan itu. Tamat. Oke, jadi itulah rangkuman dari series The Boys season ketiga. Silahkan like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.